Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Talk Show Inspiratif. Bersama saya, Tessa Indrianti dan rekan saya Fakri Al-Razak, yang akan menemani pemirsa bincang-bincang di acara Talk Show Inspiratif kali ini. Menurut Eca, apa sih makna dari inspiratif itu? Kalau menurut Eca pribadi nih, Ai, inspiratif itu kan sebuah ilham ataupun ide yang dimiliki oleh seseorang untuk mengajak atau menginspirasi khalayak banyak gitu. Itu sih menurut Eca. Kalau menurut Ai apa sih inspiratif itu? Ai sih, Ya. inspiratif itu hampir sama dengan inspirator, atau yang bisa diartikan sebagai orang yang menginspirasi seseorang ataupun orang banyak. Itu sih, Cak. Nah, pas banget nih Ai, pemahaman kita tentang inspirasi. Kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber atau bintang tamu nih, pemirsa. Salah seorang dosen muda di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan Ibu Zafira Kuroatun Uyun, SIKOM MA. Salam Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya nih Ai, sedikit nih kita bacain profil dari Ibu nih Bu. Beliau bernama Ibu Zafira Kurota Uyun, SIKOM MA. Nah, mungkin lebih detailnya bisa nih Bu perkenalkan sedikit kepada pemirsa gitu. Ya, Bu. Ya, nama saya seperti yang dikatakan Tessa tadi, Zafira Quraatun Uyun. Biasa dipanggil anak-anak di sini Ibu Zafira. Apalagi yang mau diketahui? Tanggal lahir ya. Oh iya, tanggal lahir. Saya 29 Februari tahunnya 1992, jadi bisa dihitung sendiri ya usia saya berapa. Sekarang ya udah nggak muda lagi. Kemudian skill saya ya, jurnalistik, kemudian broadcasting ada sedikit-sedikit, bahasa ya mau minta bahasa apa bisa lah. Kemudian perjalanan kerja bisa. Pengalaman kerja bisa. Sebelum di sini saya pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel untuk mata kuliah produksi siaran televisi, kemudian Pertekom dan lain sebagainya. Kemudian saya mencoba mengikuti coba-coba lah ya PNS gitu ya, dan kemudian takdir berkata bahwa saya harus mengajar di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Iya. Nah, berarti sekarang Ibu bisa dibilang dosen dari UIN Yunus Mahmud. Iya. Nah, jadi Ibu ngajar di mata kuliah jurnalistik nih, Bu. Sekarang saya alhamdulillah ditempatkan di home base ya istilahnya. Home base saya di jurnalistik. Jadi sedikit nih Bu tentang jurnalistik ini apa sih Bu? Kok bisa Ibu gitu jadi dosen jurnalistik gitu? Gimana sih Bu ceritanya gitu? Soalnya Ibu udah banyak nih pengalaman, udah sekolah di banyak apa tadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, kemudian S2-nya Master of Art-nya saya di Universitas Gadjah Mada. Ya, kok bisa gitu? Itu kan jauh gitu Bu. Akhirnya Ibu terjun di Batu Sangkar ini. Gimana sih Bu ceritanya? Bisa lah. Sebenarnya nggak terjun ya, saya terbang ke sini ya. Jadi saya ceritanya ya, kalau cerita dari awal sampai akhir nanti panjang lah ya. Jadi nggak sempat aja. Jadi intinya saya di sini karena kebetulan tadi ya yang tes CPNS, kemudian saya kebetulan ditempatkan di UIN Batu Sangkar. Memilih juga dan kemudian ditempatkan di sini. Kenapa sampai akhirnya dipindahkan ke jurnalistik? Padahal sebenarnya basic saya ya memang broadcasting atau penyiaran. Tetapi memang sebelumnya saya di jurnalistik juga pengalaman saya magang. Tadi Ibu ada bilang Converse tuh Bu. Converse itu apa sih Bu? Home base. Maaf. Mungkin ya karena belibet ya. Iya, karena belibet bahasa Inggrisnya gitu, maaf. Jadi home base itu istilahnya base itu kan dasar ya. Jadi dasar kita mengajar itu di mana? Ya, meskipun Ibu ditempatkan home base di jurnalistik, tapi juga mengajar atau mengampu mata kuliah beberapa di jurusan komunikasi penyiaran Islam yang khususnya broadcasting. Yang berhubungan dengan skill Ibu tentunya tadi seperti yang disebutkan, ada sedikit broadcasting ya, mungkin ada desain, kemudian sinematografi dan lain sebagainya. Nah, itu awal mulanya memang kenapa di jurnalistik karena kan home base Ibu, maksudnya awal Ibu memang di broadcasting. Ya, karena selama perjalanan Ibu kuliah, Ibu memang di broadcasting, tetapi saat magang Ibu ditempatkan di pencarian berita. Nah, itu kan berhubungan dengan kewartawanan atau jurnalistik. Jadi akhirnya banyak karya-karya Ibu yang
istilahnya apa ya, yang cukup lumayan banyak di jurnalistik, akhirnya ditempatkan di Jurnalistik. Oh, sebelumnya nih Bu, karya Ibu. Bisa nih apa sih Bu contohnya karya Ibu biar pemirsa tahu nih. Ada beberapa karya Ibu Iya, gitu. iya. Mungkin sudah agak usang tapi masih bisa dinikmati. Nggak apa-apa lah, ya. iya. Masih bisa dinikmati ya. Silahkan lihat-lihat di media, kan sekarang kan udah modelnya online ya. Iya. Dulu media cetak. Mm-mm. Dulu banyak Ibu tulis, ada beberapa di Jawa Pos, ada beberapa di Republika, ada beberapa, intinya Ibu sering dulu zaman-zaman kuliah itu sering nulis. Nulis kayak karya ilmiah gitu Bu. Bukan, tulisan-tulisan opini. Oh, kemudian gitu. surat pembaca gitu kan. Apa ada tentang curhatan-curhatan gitu? Nggak ada. Curhatan apa nih maksudnya? Di luar dan di Kayak Pengalaman Ibu gitu kuliah, sharing sharing-sharing. lah kepada Oh, pemirsa begitu. yang ingin Iya, iya. seperti Ibu juga mungkin. Ya, jadi istilahnya kalian tidak harus stagnan di apa istilahnya jurusan kalian. Misalkan kalian sekarang, oh saya di KPI Broadcasting, tetapi kalian yang membatasi diri dengan kemampuan broadcasting saja. Misalkan kalian membatasi diri dengan pengambilan gambar, kemudian produksi program atau Iya, iya. penulisan skrip. Nah, Ibu sarankan tidak seperti itu. Jadi kalian bisa memperluas wawasan kalian. Misalkan dalam produksi TV program itu kan juga ada news ya, berita. Iya, iya. Kalian Cara bisa bikin naskah juga. seperti sekarang ini misalkan MC ini konten ini kebanyakan anak jurnalistik justru ya. Iya. Yang lebih banyak menulis tentang skrip, kemudian lebih banyak juga menulis mengolah, Berita, mencari berita. mencari berita, mengolah sampai mempublishnya. Itu kan sama-sama ya. Sebenarnya saling bersinggungan antara broadcasting dan jurnalistik. Nah, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kan Ibu ngajar jurnalistik nih. Kalau kami mungkin basicnya lebih ke broadcasting. Jadi apa sih Bu ada bedanya gitu Bu antara jurnalistik dengan broadcasting biar pemirsa tahu gitu. Kan sama-sama dalam komunikasi gitu. Yang satu jurnalistik, yang satu broadcasting. Jadi gimana tuh Bu Dan pembahasannya? kabarnya nih Bu, KPI Broadcasting dan jurnalistik, jurnalistik ini mau memisahkan diri dari broadcast nih Bu. Iya. Broadcasting Dan mau memisahkan diri dari broadcasting. Broadcasting. Oh, iya. Jadi sebenarnya mereka ini satu kesatuan, sama-sama di ilmu komunikasi ya, berpayung pada satu ilmu komunikasi, kemudian konsentrasinya kenapa jadi yang satu broadcasting, yang satu jurnalistik. Nah, karena jurnalistik ini lebih kepada kewartawanan. Masalah kewartawanan misalnya mencari, mengolah, kemudian menuliskannya ya, mempublishnya menjadi sebuah berita. Sementara untuk broadcasting tadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, dia lebih banyak kepada teknisnya, teknis dalam pengambilan gambar, kemudian Lebih ke belakang layar gitu kan Bu? Berarti, enggak juga juga. sebenarnya teknis maksudnya itu secara tekniknya. Jadi lebih banyak kuliah prakteknya itu justru di broadcasting karena mereka tadi Di depan desain layar. grafis kemudian dan lain sebagainya. Oke, itulah perbedaannya pemirsa antara jurnalistik dan broadcasting. Mungkin nggak jauh beda gitu, Bu. Sama aja gitu. Terus ke apa sih Bu? Bukan dosen juga nih. Ada nggak Bu kewalahan dalam ngajar jurnalistik ini Bu? Jurnalistik Mahasiswanya ya. atau gimana? Iya, jurnalistik. Sebenarnya untuk mengajar sih sama-sama ya, kalau kendalanya itu Iya. apapun kita ditempatkan di mana, jurnalistik atau broadcasting, mungkin kendalanya karena kita sebelumnya kuliahnya daring ya. Iya, online gitu. Kemudian harus lagi kembali menyesuaikan ke kuliah offline, itu butuh effort ya, dan juga butuh penyesuaian kembali. Sementara waktu kita online dulu aja, anak-anak masih banyak yang istilahnya protes gitu ya. Bu enak offline tatap muka. Iya. Sementara waktu udah tatap muka, Bu sudah Udah kaget gitu, iya. Sudah nyaman dengan yang daring. Dari mungkin perpindahan dari online ke offline gitu nah Bu. Iya. Nah, Bu, Fari mau menanyakan Ibu, kan Ibu ada basic di broadcast dan jurnalistik. Fari mau menanyakan, apa sih Bu prospek ke depan untuk kedua jurusan ini? Bisa Ibu ceritakan? Insya Allah bisa. Jadi prospek keduanya memang pada ekspektasinya ya. Yang satu misalkan broadcasting. Kalau kita berekspektasi berarti karena mata kuliahnya teknik menggambar, paling nggak fotografer, kalau nggak itu kameramen, kemudian director floor, kemudian sutradara dan lain sebagainya yang kita tahu ya, atau bisa jadi talentnya malah ya artisnya sendiri. Iya. Nah kemudian untuk yang jurnalis, jurnalis itu wartawan tentu seorang jurnalis. Jurnalis itu kan memang tidak hanya di depan tapi juga bisa di belakang layar, news anchor, kemudian dia bisa juga terkadang harus memegang kamera sendiri, butuh kalian untuk memegang kamera dan menjadi seorang fotografer dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan mereka memang saling bersinggungan. Itu memang istilahnya sah-sah saja ya. Misalnya fotografer, ada fotografi jurnalistik, ada fotografi
untuk broadcasting. Tetapi pada dasarnya dalam pencarian gambar ya misalnya teknik pewarnaan, pencahayaan, intensitas cahaya dan lain sebagainya itu kan semuanya hampir mirip. Iya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan teori-teori yang ada saja. Dan itu sah-sah saja bersinggungan di dunia kerja. Yang penting kalian di dunia kerja nanti bersaing dengan FIRE gitu kan. Menurut Ibu, KPI jurusan kedua ini berpeluang besar nggak untuk di dunia pekerjaan? Oh jelas sangat, karena industri media ya sekarang Iya. itu semakin berkembang. Apalagi dulu yang hanya kita tahu media konvensional, TV, radio dan lain sebagainya, surat kabar tuh ya. Sekarang sudah media online, bahkan new media ya. Sekarang udah bisa streaming. Nah, itu Betul. kan memungkinkan kita semua untuk Membuat membuat konten Lebih mudah atau gitu, Bu. memproduksi sendiri konten. Kalau dulu kita tahu kita cuman memproduksi itu yang punya akses Punya informasi alatnya dan gitu. punya alatnya. Nah, sekarang berbekal HP, berbekal HP yang berapa resolusinya saja sudah mumpuni ya Android itu. Jadi bisa kita membuat Konten-konten. konten-konten gitu yang bermanfaat, ataukah kita bisa menghasilkan cuan dari situ. Iya. Jadi bisa dibilang nih Bu, semakin majunya teknologi, semakin luas lagi tuh prospek kerja dari jurusan jurnalistik maupun broadcasting ini. Ya, jadi pemirsa semuanya yang merasa jurusannya sama dengan kami nih, jurnalistik dan broadcasting, mungkin banyak nih lapangan kerja. Inspirasi yang udah diberikan Iya. oleh Ya, atau mungkin ada yang tertarik jadi dosen juga. Oh, iya. Itu kan bisa banyak ya. Iya banyak Bu. Jadi bisa dibilang nih Bu, bisa dibilang kan broadcasting sama jurnalistik itu pekerjaannya bisa saling menguntungkan, membantu gitu nggak Bu? Bisa. saling kerja sama bisa juga tuh, Cah. Iya ya. Nah Bu, mungkin kita nggak banyak-banyak bahas banget nih Bu. Mungkin ada gitu harapan Ibu ataupun kata-kata motivasi buat pemirsa semuanya, ataupun mungkin ada mahasiswa baru yang mau daftar ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar kita Jurusan Bu. KPI Broadcasting Iya. dan Jurnalistik nih, Bu. Ya silakan Bu. Ya, untuk inspirasi mungkin lebih banyak dari mahasiswa atau tokoh public figure di sana yang menginspirasi. Tapi saya sebagai tenaga pendidik di sini ya, Iya. sebagai istilahnya motivator buat anak-anak didik sekalian, ya tentunya belajarlah kalian, karena kesempatan kalian belajar itu terbuka luas di perguruan tinggi. Dan sebelum kalian lulus nanti, tuh ya, apapun jangan membatasi diri untuk mempelajari hal yang baru. Selama itu positif, lakukan seperti itu. Jadi insya Allah kalian akan menemui kesuksesan ke depannya. Dan kemudian untuk harapannya ya, harapannya harapannya. untuk mahasiswa baru tadi ya, mahasiswa baru Yang mau mendaftar ke KPI. ya, mau mendaftar khususnya ya. Ah. Ini KPI Broadcasting dan juga jurusan jurnalistik Islam ya. Sekarang kan udah dipisah ya jurnalistik Iya, Islam betul, dan Bu. KPI Broadcasting. Mereka memiliki talenta yang luar biasa mahasiswanya, lulusannya, outputnya. Nah, apalagi sekarang sudah berganti menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tentunya akan banyak kesesuaian dengan mata kuliah yang terbarukan. Dan juga perlu diketahui bahwa di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, khususnya jurusan KPI Broadcasting dan Jurnalistik Islam, kurikulum dan juga mata kuliah yang ada yang tersedia sudah sangat memenuhi KKNI, Kerangka Nasional Kurikulum Indonesia tadi ya, dan kemudian sudah sangat memenuhi kriteria industri media. Jadi yang mau prospek kerjanya meyakinkan dan juga mau dapat keduanya, ilmu agama dan juga ilmu dunia, silahkan datang ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Seimbang ya, Bu. Iya, jurusannya juga ya kece-kece ya, dari lulusan manapun ya, Jurusannya Iya. asik juga ya, Bu. lulusannya asik juga, mahasiswanya asik juga ya, kayak Betul. kalian ini ya. Nah, mungkin itu kan Bu. Nah, pemirsa, mungkin bisa nih sebagai motivasi buat kita semua nih. Jadi jangan lupa ya selalu daftar di mana Ai? UIN Mahmud Yunus jurusan KPI Broadcasting dan Jurnalistik. Nah, mungkin Bu itu yang bisa kita sampaikan bincang-bincang kepada pemirsa Pada nih. acara Ya. talk show pagi ini. Mungkin maaf ya kalau ada salah-salah kata antara kami dan Fahri, dan juga kepada Ibu terima kasih banyak Bu Terima kasih ya, sudah Bu. menghadiri acara talk show pagi ini. inspiratif kali ini. Nah, mungkin Sekian dari kami. Nah, oh iya, maaf Hai, ini kan hidangannya itu tadi terpapar aja gitu, nggak ada dicicipi minum sama dulu. Ibu ya. Nggak apa-apa, silakan minum dulu Ibu, nggak apa-apa. Iya, nanti langsung dicicipi ya. Nanti saja. Iya, nanti aja dibikin ya. Mungkin itu saja pemirsa yang dapat kami sampaikan tentang
inspiratif bersama dengan dosen muda dari UIN Mahmud Yunus, Ibu Zafira. Jadi kita tutup aja nih Ai. Oke, Ca. Oke, kita tutup aja. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara talk show inspiratif. Nah, bersama gue Putri dan Saya Tessa Indrianti. nah, kali ini kita bakal membahas tentang storytelling nih, Ca. Storytelling tuh menurut Ica apa sih? Kalau menurut Eca ya Uti, storytelling, story itu kan bercerita gitu. Mungkin bercerita dalam bentuk gerakan atau gimana sih Uti? Yang lebih lengkapnya gimana sih Uti? Nah, bener, Ca. Hampir mendekati ya. Iya. Setahu itu kayak bercerita atau berdongeng langsung memperagakan gitu. Tapi kalau kita lebih dalamnya, pengen tahu lebih Tahu, dalamnya, ya. kita sudah mengundang seorang storyteller dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu Putri Amalia Ramadhani, dan ini orangnya. Oke, Put, bisa nggak jelaskan apa aja, gimana sih Putri bisa melakukan storytelling? Awalnya gimana sih? Awal Putri ikut storytelling itu pada tahun 2019, di mana waktu itu Putri kelas 2 SMA ya. Nah, jadi di sekolah Putri itu ada yang namanya ETA. ETA itu English Teaching Assistant, di mana itu diadakan oleh Fulbright dari Aminef, yaitu Aminef American Indonesian Exchange Foundation. Nah, jadi Aminef ini ada mengutus orang-orang luar negeri untuk datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk menjadi ETA tadi, untuk menjadi asisten guru bahasa Inggris. Nah, dari situ sih mulanya. Oke, kenapa sih Putri bisa tertarik di bidang ini gitu? Awalnya sih coba-coba ya. Lama-lama ketagihan gitu. Udah nyaman gitu Iya. kan? Berarti coba-coba terus kenyamanan Iya. dapat gitu ya. Oke, di sini Putri banyak banget loh prestasinya. Kenapa bisa awal mula Putri ikut lomba-lomba itu, kenapa gitu? Awalannya karena kalau storytelling nih ya, Putri kan biasanya ikut tuh speech competition. Nah, jadi pas ada lomba storytelling yang diadain sama ETA yang di sekolah Putri tadi itu, kayak tertarik gitu, ingin rasanya tuh tertantang, ingin mencoba hal baru gitu kan. Jadi kayak apalagi nih orang ETA itu mencari salah satu dari sekolah itu yang untuk dibawa ke Jakarta. Nah, jadi salah satunya yang memotivasi Putri ikut storytelling itu ya pengen pergi ke Jakarta tadi, ikut lomba, dapat pengalaman yang baru gitu. Oke, berarti kayak awal mulanya tuh karena pengen tahu rasa keinginan tahuan Putri gitu ya. Berarti kan awal mulanya itu masih kayak coba-coba, berarti Putrinya cari tahunya itu gimana sih? Maksudnya storytelling itu Bisa pasti awalnya kan nggak tahu mengenal kan. storytelling itu dari mana Mengenal gitu. storytelling itu dari mana sih, Put? Nah, jadi ETA di sekolah Putri itu namanya kan Mr. Peter. Nah, jadi Mr. Peter itu yang ngejelasin apa sih itu storytelling, apa sih gimana sih caranya membuat cerita. Jadi di situ kan bukan cuman sekedar bercerita, tapi juga membuat cerita. Jadi hasil itu tuh cerita yang Putri bawakan itu hasil pure dari ide atau pikiran Putri sendiri gitu kan. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya Putri cari-cari tuh di YouTube apa sih storytelling itu, gimana sih caranya. Jadi otodidak gitu. Iya, otodidak gitu. Terus dibantu juga dengan Mr. Peter tadi. Duh, luar biasa banget ya bintang tamu kita kali ini, Tessa. Oke, kan nih banyak banget nih Putri udah mengikuti lomba-lomba, bahkan udah nasional kan, tingkat nasional. Jadi di beberapa lomba itu lomba yang mana yang paling berkesan menurut Putri? Kalau berkesan mungkin ada dua. Yang pertama yang di tahun 2019 pertama kali Putri ikut storytelling yang Putri dibawa ke Jakarta. Jadi itu pertamanya kami di sekolah itu diseleksi terlebih dahulu. Jadi diambil juara 1, 2, 3. Nah, juara satunya yang dibawa ke Jakarta untuk lomba lagi gitu. Alhamdulillah Putri yang dibawa. Putri yang di juara 1 dibawa ke Jakarta. Nah, jadi di situ sangat berkesan menurut Putri karena
di Jakarta itu Putri dapat pengalaman-pengalaman yang banyak, bertemu dengan teman-teman dari daerah lain, ketemu dari ITE dari daerah lain, yang mana di situ kami kan berbeda-beda ya, beda Iya. negara, beda daerah, terus beda bahasa dan juga beda agama, tapi kami di situ kayak Nyatu ya, aja gitu, iya. Ha. Jadi bisa dibilang Putri ini tercapai gitu kan, yang Iya. inspirasinya itu kan mau awal-awalnya ingin coba-coba Iya. gitu. Keinginan dia pergi ke Jakarta ke gitu. Jakarta gitu kesampaian gitu Iya, ya. ke Oke. Jakarta. Nah, Ada pasti satu lagi. oke. Oh iya, Apa? dua yang tadi. berkesan Oh, satu iya. lagi, Satu lagi. waktu di kampus di UIN Mahmud Yunus ini kan mengadakan lomba storytelling yang dari OAC dari Aceh. Iya. Nah di situ benar-benar berkesan juga sih menurut Putri, karena Putri di situ lomba 3 tahap ya, dari mulai penyisihan, alhamdulillah Putri masuk ke babak semifinal, kemudian dari semifinal Putri masuk ke final, dan pada akhirnya mendapat juara 2 nasional gitu. Walaupun lombanya itu daring, tidak pergi ke Aceh, tapi setidaknya itu benar-benar Merasakan ya, gimana. benar banget. Kayak kalau ini ya, fun fact, Iya. gara-gara itu kan Putri sering latihan rutin, latihan keras, itu sampai turun berat badan 3 kilo. Ya Bisa berarti juga kita tuh nggak diet, perlu Putri. kalau diet kita nggak perlu Heeh. kurang makan ya Ca. Iya. Kita cuma perlu latihan storytelling ya Ca. Putri, betul Putri. Saya mau nanya nih ke perlombaan gitu kan Putri. Jadi seperti apa sih di perlombaan gitu? Apa penilaian dari storytelling itu apa? Apa yang dinilai gitu? Oke. Atau cuma bercerita atau topiknya atau gimana itu Putri? Bisa Oh, dijelaskan? Kalau untuk topik nih ya, Iya. mungkin kesesuaian judul dengan isi cerita itu juga jadi penilaian. Kemudian nih yang paling penting itu eye contact. Eye contact, kita kan bercerita atau berstorytelling itu kan untuk penonton, untuk audiens. Jadi mata kita tuh harus ke audiens atau ke juri. Kalau misalkan sedang lomba itu kan ke juri. Gak mungkin kan kalau misalkan kita tuh cerita ke audiens tapi mata kita ke atap atau ke tertutup dinding gitu kan. ya. Oh berarti Mau cerita sama kayak siapa? kita menceritakan langsung ke orangnya Iya, gitu ya. Jadi kayak kita lagi cerita Oke, sekarang. nih. Natural aja gitu kan? Iya. Oke, oke. Oke, berarti kan kalau Putri ada lomba nih, kan otomatis ada orang rame. Gimana sih tips PD Putri biar storytelling Biar nggak kita grogi tuh gitu kayak nanti. nggak grogi, greget gitu. Ini jujur dari Putri, salah satu tips yang bisa Terapkan digunakan juga. ya untuk teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa gugup, grogi ketika di depan. Coba teman-teman lihat peserta, misalnya ini sedang lomba ya. Iya. Putri biasanya lihat peserta-peserta yang lain, terus Putri mikir kayak, wah mereka aja bisa nggak gugup, masa Putri gugup? Nah itu setengah dari kegugupan kita, insya Allah bisa hilang. Mengatasinya, oh. Ya. Kemudian enjoy aja, kan kita dalam bercerita itu pasti udah tahu kan isi atau makna dari Apa yang kita cerita yang sampaikan. kita sampaikan tadi. Nanti bakalan enjoy aja gitu. Jadi kalau kita enjoy, kalau kita luas gitu kan, insya Allah gugupnya itu hilang. Jadi penyampaian dalam story itu bisa nyantui gitu nak. Iya, terus bergerak juga. Berarti selama Putri lomba pasti ada dong kayak nervousnya. Gimana sih pas di saat pertengahan lomba kan nervous gitu? Ya, Gimana pernah sih nggak cara masa mengatasinya tuh Put? Pernah. Kalau Putri cara mengatasinya ya, kan storytelling itu kita bergerak gitu kan, Iya, iya. ke sana, ke sini, kanan kiri gitu Iya. kan. Jadi ya bergerak aja, misalkan berdiri nih, kaki goyang-goyang. Ya Putri bergerak aja, bergerak jalan ke kanan, jalan ke kiri. Oh, untuk cara ngatasinnya Iya, gitu itu cara ya, ngatasinnya. biar nggak kaku. Bener banget, jadi nggak terkesan monoton. Ca, gimana nih kalau kita suruh Putri untuk Iya, mempraktekkan mempraktekkan gitu. storytelling itu Biar- apa sih? Karena biar kan penontonnya nggak tahu juga kan. betul. Boleh nggak Put? Boleh. Yang bisa bawakin yang teks yang juara 1 di internasional. Nasional. Maaf. Yang ini aja deh, yang Yang mana? storytelling yang Putri bikin sendiri. Oke, Oke, nggak coba. apa-apa. Sepenggal aja atau seluruhnya? Sedikit aja, Sedikit sedikit aja, Hmm, biar biar penonton tahu tahu gitu. aja. Duduk aja berarti ya. Boleh. Gak apa-apa, kalau berdiri gak apa-apa, lebih bagus gitu. Duduk aja lah. Oke, Oke. silakan. Hello everyone, I'm Putri Amalia Ramadhani. So today I want to tell you a story about Save Our Forest. Once upon a time, the trees in the forest of Indonesia are decreasing. There is illegal cutting down of trees. The forest is not guarded anymore. Simon lives in the forest with Mike. Simon and Mike are a chipmunk and an apple tree. They are best friends. One day, Simon went to look for some food. On the way, Simon met Gilbert. Gilbert is a rabbit. Oh, hi Simon. Oh, hi Gilbert. How are you? I'm not
Simon talked for a minute, and then he said, "You are right. If our forest damaged, what happens to us?" And then Gilbert said, "We have no home again, Simon." Simon felt sad, and after that, he left Gilbert and went home. Mungkin segitu aja. Sebelumnya nih mungkin bisa tahu nggak artinya? Kita karena kurang bahasa Inggris Terpesona, ya. iya kami terpesona, ternganga gitu. Gitu kan. Jadi sedikit nih Putri, itu kan bisa dibilang suaranya itu dibuat gitu. Iya. Itu gimana, ada tekniknya Wow, atau gitu. belajar atau gimana gitu, atau didak atau gimana? Kalau itu Putri belajar otodidak juga, tapi juga Ada dibantu guru. sih, iya. Ah. Soalnya kalau dibilang suara Putri ini vokalnya kecil gitu kan. Jadi kalau untuk mengubah suara, apalagi kayak suara yang gede gitu, Iya, itu iya. agak susah. Jadi butuh banyak latihan sih. Wah, banget. bagus banget. Plus deh buat Putri ya. Kalau Oke. mau lihat fullnya, mampir ke YouTube Putri Amalia. Apa YouTube-nya Put? Putri Amalia aja ya. Oke, jangan lupa nonton ya. Terus gini Put, kan tadi tuh kayak suara-suara dibuat-buat gitu kan. Iya. Kayak berarti emang storytelling itu kayak langsung kita menjadi sosok itu ya. Iya, benar. Menjadi berperan dalam satu wajah dan satu orang, cuman banyak peran yang kita peranin Iya, gitu. karena Terus gini, apakah storytelling itu hanya bahasa Inggris kah atau boleh bahasa Indonesia Iya, kah? boleh Atau boleh. gimana? Ada kok yang diadain oleh kampus-kampus tuh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, boleh coba nggak yang versi Indonesianya Put? Oh, boleh. Oke, silakan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita Quraisy yang sangat sombong, kejam, dan angkuh. Namanya adalah Hindun binti Utbah. Dia adalah anak perempuan dari tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam. Kebenciannya terhadap Islam semakin menaik, melunjak ketika terjadinya perang Badar. Wah, bagus banget. Wow. Itu cuman sepenggal ya, tapi kita udah terpesona ya. Ya, lihat udah Putri. terbawa alurnya gitu, mau dengar sampai habis gitu. Nggak diragukan lagi kalau dia udah tingkat nasional Iya, nih. udah pernah Ya, juara Put. satu juga. Tingkat nasional. Terus gini Put, tips-tips seorang storyteller nih. Putri kan seorang storyteller nih. Gimana cara tips buat orang Mungkin banyak orang juga di baru luar nih. sana gitu Ini kan mau. orang baru yang baru awam yang tahu storytelling, pengen juga nih gua storytelling karena lihat Putri bagus banget nih. Jadi tips jadi storyteller itu apa sih? Tipsnya yang pertama, yang pasti teman-teman itu harus percaya diri, harus yakin bahwa teman-teman itu bisa. Kemudian yang kedua, teman-teman harus banyak berlatih, banyak mencoba, banyak mencari tahu apa sih, bagaimana sih caranya menyampaikan isi dari cerita kita agar masuk ke dalam penonton, masuk ke dalam imajinasi para audiens gitu. Sehingga isi atau pesan, nilai-nilai yang ada di dalam kisah yang kita bawakan tadi bisa tersampaikan kepada penonton. Apalagi kalau misalkan kita membawakan cerita sendiri gitu kan, pasti kan lebih Menarik, menantang, ya, iya. bener banget. Ada nggak sih apa sih namanya, Cah, untuk saran kepada penonton yang ada di rumah nih, Siapa tahu yang mau meneruskan ikut storytelling, mau meneruskan karya-karya Putri nih, mana tahuan mereka mau nih jadi storytelling. Cuma Jadi, kan ada yang malu kayak iya, memperagakan ekspresi, kayak ada yang suara-suara- introvert kan, Iya. tapi dia pengen gitu. Gimana sih Put caranya gitu? Mungkin biar PD-nya ditingkatkan atau gimana pun Iya, gitu. bisa kok teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ikut organisasi-organisasi yang ada storytellingnya. Boleh disebutkan ya? Boleh. Contohnya Iya. masuk organisasi UKM BKM. Di situ ada storytelling. Nah, ada pelatihan-pelatihan dan juga perlombaan yang sedang berlangsung sekarang, ada tuh perlombaan storytelling. Mungkin bisa teman-teman tuh ikut untuk pelatihannya sehingga teman-teman bisa makin percaya diri dan bisa makin yakin gitu. Berarti kayak mengikuti lingkup-lingkup terdekat Iya. dulu ya. Atau kalau mau belajar bareng nggak apa-apa, kita sama-sama belajar.
Atau DM aja langsung ke Putri. Ya langsung aja DM-nya IG-nya nanti ya. Mau privat kelas mungkin pemirsa nggak apa-apa juga. Oke, mungkin cuman itu ya, Ca, Iya, pembahasan pembahasan kita kita. kali ini. Nah, untuk Putri terima kasih banyak sudah mau jadi bintang tamu kita pada kali ini. Dan juga Senang sudah banget- mau berbagi kepada pemirsa Iya. semua nih. Senang banget nih, banyak banget loh motivasi dan inspirasi yang udah kita Kita dapatkan dapat, iya. dari tadi ya. Terus untuk selanjutnya kita bakal mendatangkan bintang tamu juga, tapi masih ghost ya, masih apa sih, Ca? Masih di Di acara di ini? apa? Enggak, Bukan apa? itu masih disembunyikan. Oh ya, masih secret. Iya betul Kak Putri, secret rahasia. Secret rahasia. Rahasia, Gimana kan? kata Putri tadi bahasa Inggrisnya secret gitu Ya, kan? maaf ya. Kita sering-sering bahasa Inggris deh ya. Ya, kita harus belajar dengan Putri nih, Bu. Oke, nah kali ini kita Mungkin cukup sampai sampai di sini, sini ya. aja pembahasan kita kali ini. Kita tutup dan sampai jumpa di lain waktu. Tapi sebelumnya Oh iya, sebelumnya minum makan ini. dulu. Oh iya, iya. udah banyak bergerak dari tadi kan. Boleh dibungkus aja Boleh, mungkin. oke. iya, Pak. Kami tutup dulu ya. Iya, iya. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye bye. Kembali lagi di program. Talk Show Inspiratif. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kisah inspiratif nih Ai. Ai tahu nggak siapa sih bintang tamu kali ini? Wah, nggak tahu, Cah. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang nih mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan Abang Rindi Ramadhani. Salam Bang, gimana nih Bang kabarnya? Salam nih, kabar baik alhamdulillah. Nah, sedikit nih mungkin pemirsa nggak tahu nih kan siapa sih Bang Rindi ini? Bisa nih Bang sedikit improv gitu, perkenalan dulu sama pemirsanya. Ya, terima kasih Unitesa dan Abang Fahri. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rindi Ramadhani. Saat ini mengambil 2 jurusan di 2 kampus yang berbeda. Pertama di kampus UIN Mahmud Yunus di sini dengan jurusan Pemikiran Politik Islam, dan satunya lagi jurusan Data Science di Universitas Insan Cendekia Indonesia di Jakarta. Tapi untuk yang kedua ini kita belajarnya online aja. Oke. Jadi Ini, dua Bang, fakultas. bagaimana sih cara Abang bagi cara belajarnya, Bang? Kan Bang 2 kampus nih. Ya. Kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan yang di Jakarta itu. Gimana sih, Bang, cara membaginya gitu? Nah, jadi kan gini, yang untuk di sini itu perkuliahannya kan offline gitu ya. Sedangkan yang di Jakarta itu kelebihannya itu pertama online, yang kedua accessible for all, itu maksudnya bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel lah gitu, sehingga Nggak terikat ya, Bang? nggak terikat gitu. Jadi lebih santai gitu kan. Oke. Di sana itu Abang semester berapa, Bang? Sama. Oh gini, untuk yang di sana Iya. pembelajarannya itu dimulai di tahun 2022. Oh, baru. Untuk tahun ini di bulan September kalau nggak salah. September. Wah, hebat Abang Rindi ya, teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita. Nah, kan Abang bisa dibilang nih 2 kampus gitu. Jadi ada nggak gitu Abang ikut terjun dalam organisasi yang ada di kampus tuh, Bang? Mungkin lebih ke UIN ini aja dulu Bang, UIN Batu Sangkar dulu. Iya. Kalau untuk di sana memang belum ada satupun. Iya. Tapi kalau untuk di sini setidaknya sudah ada 3 organisasi ya yang diikuti. Tetapi yang aktif saat ini itu hanya satu saja. Pertama itu di UKM, kemudian HMJ tentunya, dan yang ketiga itu Senat Mahasiswa, SEMA Fuad gitu. Oh, berarti bisa dibilang nih Ai, banyak banget nih organisasi yang diikuti sama Abang Banyak Rindi. menginspirasi ya, ya. Iya. Nah Bang, mungkin bisa kasih masukan gitu. Gimana sih caranya kita kan sama-sama mahasiswa nih bisa terjun ke dalam sebuah organisasi. Kalau SEMA itu bisa dibilang sebuah organisasi yang tingkatannya itu tinggi kan gitu dalam sebuah organisasi gitu. Gimana sih tipsnya atau ada cara sebelum masuk SEMA itu kita ngikuti tes atau gimana gitu Bang? Saya jelaskan. Apa persiapannya gitu? Untuk masuk SEMA sendiri sebetulnya cukup sederhana gitu ya, Iya. karena tentu yang pertama adalah mendaftar gitu. Pertama adalah mendaftar, yang kedua ada seleksi administrasi seperti persyaratan misalnya SK kepengurusan dari HMJ dan lain sebagainya.
Kemudian setelah tes administrasi itu ada semacam wawancara gitu. Oke. Wawancara dengan pengurus SEMA sebelum ini, dan setelahnya ada semacam pengumuman kelulusan, dan di sanalah kita bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara yang akan mengisi komisi A, B, C dan lain-lain. Oh, jadi jabatan abang di sana sebagai apa, bang? Saya di sana sebagai, alhamdulillah diamanahi sebagai koordinator komisi A gitu. Ya. Apa sih bang tugas dari koor dari Komisi A? itu, Bang? Bisa dijelasin mungkin sedikit? Kalau sebetulnya tugasnya banyak gitu ya. Kalau sederhananya itu tugasnya itu semacam membuat undang-undang kampus lah gitu. Undang-undang untuk lembaga selingkup dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini. Sederhananya. Tadi kan udah dilihat-lihat nih profil dari abang. Di sini kan banyak nih, abang dapat juara-juara gitu. Dan ada di sini abang juara 3 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Jadi abang ini emang suka nulis atau emang dari SMA-nya gitu basicnya atau gimana bang? Atau otodidak gitu? Enggak ya. Kalau untuk nulis sendiri enggak pernah ada ketertarikan sebelumnya. Tapi entah kenapa waktu itu di SMA kan ada cerita. Jadi waktu itu entah iseng-iseng aja lagi scroll Instagram gitu ya. Dan ngelihat ini ada lomba nih di Jakarta gitu kan. Jadi iseng-iseng aja ikut, terus bilang sama pembimbing, ya coba aja kalau emang pengen ikut tes aja gitu. Lalu kita buat karyanya kan, lalu kita kirimkan, tunggu hasilnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu, dan setelah itu nggak nyangka juga ternyata lolos ke finalis gitu kan. Dan langsung kita difasilitasi untuk pergi ke sana, dan sampainya sana kita presentasi, dan nggak nyangka juga alhamdulillah dapat juara 3 gitu. Oh, jadi bisa dibilang ini cuman iseng-iseng berhadiah gitu nak bang? Selama bang di Jakarta misalnya bang, mungkin bisa bang jelasin apa motivasi yang dapat oleh abang di sana? Mungkin bisa bang jelasin. Mungkin perbedaan Selama dari ikut, kuliah di sana sama di sini gitu bang, apa tuh perbedaannya biar teman-teman tahu bang? Kalau tentang perkuliahan di sana mungkin saya tidak tahu persis atau secara lebih detail ya. Karena online mungkin bang. Maksudnya? Kuliah di Jakarta kan bukan langsung bang, belum pernah tatap muka. Oh enggak, kalau untuk Jakarta masih online. Oh masih online. Online. Oke. Berarti yang tentang karya tadi nih bang, balik lagi nih tentang prestasi abang tadi. Mungkin kita sebagai mahasiswa masih banyak nih nggak tahu gitu cara-cara menulis karya ilmiah. Seperti misalnya aja dalam kelas kita bikin makalah gitu. Mungkin ada gitu bang tips buat abang, buat kita juga nih bang. Gimana sih cara bikin karya ilmiah yang bagus itu? Gimana sih bang? Silakan bang. Simpelnya cara untuk menulis itu nggak ada cara khusus sebetulnya ya, selain praktik. Praktik itu yang paling penting, karena bagaimanapun banyak buku yang kita baca tentang tulisan dan lain sebagainya, itu nggak akan cukup berguna kalau kita nggak mempraktikkannya gitu. Memang pada awalnya seperti Dia harus melakukannya dulu ya bang. ya, learning by doing gitu kan, belajar dengan aksi gitu, aksi langsung. Jadi ya memang pada awalnya kan nggak ada langsung yang ketika kita tuh menulis pasti langsung bagus kan, nggak ada gitu. Jadi sebenarnya butuh proses gitu kan, step by step. Jadi yang paling penting adalah baik itu menulis karya tulis ilmiah atau karya tulis yang non fiksi atau yang biasa gitu. Itu kuncinya hanya tulis saja. Kemudian koreksi, tulis, koreksi itu aja prosesnya gitu. Jadi bisa dibilang kita nih juga banyak membaca, dan juga bukan cuma membaca gitu, kita juga harus mempraktekkannya langsung gitu kan bang. Yes, yeah. Biar kita gitu lincah atau bisa dalam membuat karya ilmiah. Nah bang, di sini juga ada nih prestasi abang sebagai duta pelajar pelapor sebagai duta pelajar pelapor lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2019. Bisa nih bang, share kok bisa gitu ikut duta itu, emang ada seleksinya atau abang diutus atau gimana bang? Ya, Jadi keinginan abang sendiri gitu. Iya. Saya ceritain bang. Jadi waktu itu ini mungkin kecelakaan dalam tanda kutip gitu ya. Karena waktu itu ada guru yang datang, terus dia nawarin mau nggak ikut seleksi untuk menjadi duta angkutan jalan gitu. Terus nggak apa-apa, uncle, jadi panggilannya uncle gitu kan. Oke, uncle,
Jadi kita buat karya tulis ilmiah. Jadi persyaratannya itu salah satunya itu membuat karya tulis ilmiah kan. Terus setelah kita selesaikan, kita kirim ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, dan di sanalah mereka nantinya menyeleksi kita dengan cara